bilang sama masyarakat yang mau lebih pintar dikit, jangan stuck di tololnya itu, bahwa kalau ini terjadi sama anak laki-laki kalian digituin, kalian mau gimana? Kalau sekarang bilang kemarin, jadi sebenarnya sekarang saya mau nanya, sebenarnya yang dijebak tuh siapa? Fadel kah apa Loli kah? Nah, Fadel lah jadinya kalau kayak begini ceritanya. Fadel lah kalau kayak gitu, Kak. Terus ketika semua melihat majelis menguraikan semua, tetap aja tolol gitu. Gimana sih, otak lu di mana? Apa waktu pembagian otak nggak hadir? Kececer, Kak. Nggak ngerti udah waktu pembagian otak, waktu Tuhan panggil hambanya, hei fulan sini pembagian otak. Nah mereka itu nggak hadir, makanya nggak ada otaknya. Luli korban dari mana? Kalau dia korban itu iya pas dia lagi ori si Fadel yang gocrek. Orang udah Hamidun dari Januari kok. Hamidun dari masih sono. aja. Aku tuh tahu juga kalau masalah di persetubuhan di bawah umur, aku tahu siapa yang pertama kali siapa bersetubuh dengan si Loli, harusnya dia yang kena gitu. Tapi kan anak temanku juga, biarin aja. Jadi kalau aku ngelihat emang ini si Fadel korban kalau dalam hal ini ya, kalau persetubuhan di bawah umur. Fadel itu kena getah. Iya. Kasihan Loli ya sebetulnya. Dia begitu karena kurang perhatian, udah titik. Pokoknya intinya sekarang kasihan dua anak manusia yang saling mencintai ini harus jadi korban atas keegoisan ibunya. Ya itu aja lah, saya kasihan sama dua-duanya. Loli kasihan, mentalnya rusak, semuanya rusak. Benar. Fadel juga begitu. Nih, si Buntol harus denger nih, kita aja masih kasihanin anaknya terdakwa, bukan kayak dia ngatur urusan anak sama ibu orang lain. Kita aja masih kasihan sama anaknya terdakwa. Betul. Benar, Buntol. Si Buntol itu di Igoy apa di sini, Kak? Di sini. Oh, di sini. Oh, kalau ada yang punya akunnya teh, share aja ke sini biar kita caci maki dia. Ada, aku ada. Sabar. Share bu. Biar kita yang Guys, sabar. Hina balik. Coba deh, Ya, ini pasti netizen Atar. tahu Buntol yang aku maksud. Coba ketik deh nama akunnya Ya siapa. Atar menelantarkan anak di bawah umur bisa dihukum juga enggak Kak? Bisa Share dong. aja, suruh Tapi kesini. harus Loli yang ngelapornya. Coba Tapi- share si Buntol ini, suruh kesini. Padahal sebenarnya kan namanya orang tua itu kan mencarikan pasangan buat anaknya itu adalah orang ya kalau laki-laki nih ya khususnya harus yang bertanggung jawab. Tanggung jawab, mencintai. Betul. Benar. Betul. Nggak perlu nyari yang satu level lah. Langsungnya Kak Oya tetap kuliah. Dia juga bukan siapa-siapa Enggak, kan sebelumnya. dia di dalam belum melanjutkan kuliah. Ini yang saya bilang. Nah, kok gitu? Buang waktu. Ini saya bilang gini kemarin itu. Bisa secara online. Saya bilang ini hukum ini seperti mau ini mau menegakkan keadilan apa mau membinasakan masa depan anak muda yang Kena getahnya. ya, dan jangan salah, Fadel juga punya prestasi, sempat membawa harum nama Indonesia di dalam dance-nya dia, itu pun saya lampirkan di dalam pledoi. Tapi ya semua tidak dilihat. Artinya masa depan anak ini yang masih muda. Gini ya, yang lebih nggak masuk akal itu buat saya adalah koruptor aja nggak segitu loh hukumannya. Ratu Atut cuma 4 tahun loh. Iya. Ya, kasus IKTP 2,3 triliun, ujungnya cuma 12 tahun, dendanya cuma 500. Fadel 9 tahun, denda 1 miliar. 1 M. Fadel bukan gembong narkoba, bukan koruptor, bukan pembunuh, Bukan pemeras. bukan pemeras. Dan Fadel ini dituduh merusak anak orang yang anaknya dirusak sama emaknya sendiri. Itu yang harus dicatat. Itu makanya saya ngeri, makanya saya bilang berarti pasal kelima Pancasila itu nggak pernah berlaku, hanya cuma sebagai slogan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, kan gitu maksudnya. Harusnya jadi pertimbangan majelis. Maka itu saya kemarin masukin banding. Saya menganggap putusan kemarin itu majelis kurang cermat melihat fakta hukumnya, fakta persidangannya. Ini Kak ya, izin ya nanya lagi. Kan misal nih Kak ya, kita kan ngajuin banding, terus mohon maaf nih bukan ngedoain, tapi kayak bandingnya itu ketolak, apakah itu akan menambah hukuman si Fadel atau tidak? Bandingnya itu kan belum ada jawaban. Bandingnya sudah diterima. Bahwa naik atau turun, wallahu alam, kita cuma punya doa.
Kalaupun naik kita masih ada upaya kasasi. Kalaupun turun pasti jaksanya banding. Biasanya kasasi. Ya kita akan terus mengupayakan sampai kebenaran ini benar-benar. Gini, kebenaran itu pasti kan akan menemukan jalannya Tuhan. Tuhan akan cari caranya. Iya betul. Kan Tapi kalau saya sih kayak dari pertama ucapan dia yang bilang kayak kalau terindikasi bangun rumah itu ada dana anaknya akan dirobohkan segala macam sampai sekarang kan belum terbukti ya. jadi gini saya jelasin. Bacot itu dia. Itu sudah dilaporkan sama Nikita di Polres Jakarta Selatan. Ya Martin dituduh nilep uang endorse-nya Loli. Sudah diperiksa Martinnya. Sudah di print out semuanya. Jadi misalnya gini, misalnya masuk uang endorse Loli 20 juta. Itu Loli tarik 19.500.000 ribunya ditinggalin. Karena Loli nggak bisa buka rekening karena nggak punya KTP kan, paspor pun ditahan katanya. Nah jadi setelah sama polisi direkap, diperiksa tidak lebih dari 2 juta yang ditinggalkan di rekeningnya. Nah mampus ke WNM terbukti sekarang. Kemarin dia keluar. Oh ya. Makanya perkaranya berhenti nggak dilanjutkan. Oh my god. Padahal aku nunggu kali part dia mengklarifikasi kalau itu ada aliran duit anak dia untuk bangun rumah. Ya terus Menunggu kan kali aku klarifikasi itu. terus kan Tapi dia waktu masuk itu penjara. waktu itu kan ayahnya Fadel melaporkan kita juga di Polres. Cuman begitu saya masuk menggantikan Hasban, saya bilang, Pak, cabut aja laporannya, udah nggak usah bikin laporan, nggak usah bikin masalah tambah panjang, nggak usah ribut. Biar aja dia yang sadis, kita jangan ikut sadis. Jadi dicabut laporan bapaknya. Bisa lapor lagi nggak sih itu? Enggak, aku suruh cabut semua, Bu Fit. Laporannya apa kau ya? Bapaknya laporannya pencemaran nama baik, kan dihina-hina tuh. Dituduh. Iya, dikata-katain ya, dikata-katain Ya, emang di. terus dituduh nilep uang rumahnya, uang endorse-nya segala macam kan. Saya bilang udah Pak cabut aja. Saya kok yang bikin draft untuk mencabut laporannya saya itu. Ya soalnya kan ini kayak hukum karma aja. Dia Masalahnya kalau kita pakai nurani, mereka mah biadab, nggak ada nurani. Oh ya. Iya. Mr. Blind. Iya, dia iniin soal rumah, taunya dia yang gagal dapat beli rumah. Itu karma ya. Paham bener loh Mr. Blind. Baru kebuka aku. Bener. Mr. Blind ngomong Semua begitu kayak langsung begitu, kayak, Kak. Yang terjadi sama terdakwa ini. Kaget tadi ternaknya sebelah giring-giring opini yang gak jelas. iya loh, bener loh, dia mau rubuhin rumah orang, rumah dia yang diambil sama Iya, DP pun nggak jadi terbayar itu cicilan DP. kemarin kan aku ke Nafa kan, aku udah lama nggak lihat rumah Nafaku kan. Iya. Aku ke sana, terus kan biasa tuh mereka kan, aku di sana kan udah deket sama semua staffnya kan, makan. Terus ibu udah lama nggak kesini, iya gue takut tetangga nama sini kita ketawa semua. Kalian bukan marketingnya, alhamdulillah bukan kami bu, katanya. Ya, Alhamdulillah bukan kami ya. Kalau aku ngelihatnya ini semesta juga mulai muak ya sama orang-orang yang zalim gitu. Fadel masuk, begitu Fadel masuk, jeda cuma seminggu dia masuk. Saya bilang sama Fadel, kamu masuk hanya urusan percintaan bukan kriminal. Tapi dia masuk, dia mantan terpidana dan dia kriminal. Oh. Itu jadi saya bilang kamu nggak usah kecil hati. Terus yang bikin saya miris dan nangis itu waktu saya antar dia ke Cipinang, terus 2 minggu kemudian saya besuk, dia cuma bilang, Kak Oya, dari 7.261 napi yang ada di sini, cuman Fadel yang dipenjara gara-gara percintaan. Itu aku nangis di depan dia. Iya, pokoknya kasihnya. Iya, Aku iya. bilang, Kalau nggak terbukti Iya. masalah kayak gitu kan berarti ya betul pure percintaan dong kalau yang disampaikan. aku bilang ini namanya pengorbanan Fadel, kan kamu bilang kamu cinta sama dia, ya ini pengorbanan. Tapi kamu jangan takut, tidak pernah ada pengorbanan yang sia-sia di mata Tuhan. Bahwa benar kamu melakukan kesalahan, tapi ketika kamu bertobat, Tuhan lebih mencintai orang yang bertobat. Betul.